Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time Talk dan kita kembali bersama dengan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Pak Syarif Hasan. Pak Syarif, berdasarkan tadi informasi dari Pak J. Kristiadi tadi menyebutkan jangan-jangan ini Partai Demokrat adanya kegagalan kaderisasi sehingga kemudian membuat proses pengambilan keputusan untuk menentukan calon yang akan didukung ini sangat lama begitu. Tanggapan Anda Pak Syarif? Ya jangan Pak Kristiadi jangan a priori lah kepada Partai Demokrat ya. Partai Demokrat ini kan baru 15 tahun Bapak ya. Oke, makanya tadi presenter mungkin agak salah mengambil kesimpulan ya. Partai kami ini kan baru 15 tahun ya. Kami cukup berhasil dalam pilkada. Kami sudah pernah menempatkan kader kami sebagai presiden 10 tahun dan anggota kami di DPR juga cukup berkualitas. Memang untuk membangun seseorang kader untuk menjadi presiden misalkan itu tidak mudah dan saya pikir semua partai juga mengalami hal yang sama. Nah, lagi-lagi kritikan ini juga baik buat Partai Demokrat untuk lebih introspeksi sehingga ke depan tentunya pengkaderan itu merupakan sesuatu yang prioritas sekalipun kami sudah melakukan itu. Dan lagi-lagi kalau menyangkut masalah Pilgub ini, Partai Demokrat dalam hal ini lebih banyak mengakomodir suara-suara dan aspirasi daripada partai-partai koalisi. Dan tentunya kami tidak mengedepankan saja keinginan Partai Demokrat, tetapi lebih mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan sesosok pemimpin, apakah dia bupati, apakah dia wali kota, apakah gubernur, begitupun juga tentang presiden. Lagi-lagi Partai Demokrat sangat aspiratif sekali dan lebih banyak mendengar sehingga kita bahas dan dengan satu kepentingan itu adalah demi kepentingan rakyat secara keseluruhan. Baik. Dan tentunya untuk mencapai itu ya kita harus bangun semangat kebersamaan. Tidak mudah memang membangun semangat kebersamaan, tetapi itulah politik. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri, kita harus memutuskan bersama. Itulah prinsip-prinsip daripada Partai Demokrat. Untuk membangun kebersamaan itu, ya kita harus santun, kita harus sabar, kita harus saling mendengar, kita harus saling memberi. Nah, mudah-mudahan itu yang terbaik buat bangsa. Saya pikir itu. Pak Syarif, kalau memang betul Partai Demokrat lebih banyak mendengarkan dari keinginan dari partai koalisi lainnya, sebetulnya apa sih Pak yang diinginkan oleh partai koalisi lainnya seperti PAN, PKB maupun P3? Mereka itu sebenarnya pengennya seperti apa Pilgub DKI Jakarta ini? Ya pada dasarnya sama, mereka juga menginginkan yang terbaik buat rakyat. Jadi mudah-mudahan dengan semangat itu kita betul-betul mendapatkan sosok pemimpin yang benar-benar santun, benar-benar yang memberikan perhatian dan prioritasnya untuk kepentingan rakyat. Nah ini kan sesuatu hal yang sangat positif. Nah sekalipun memiliki suatu misi yang sama, tetapi kan ini harus dipersatukan, ya kan? Karena masing-masing partai kan juga memiliki misi yang berbeda tentunya. Nah inilah yang harus dipersatukan. Partai Demokrat dalam posisi untuk mempersatukan keinginan para koalisi di antara koalisi sehingga diperoleh suatu keputusan yang betul-betul dapat diterima di antara partai-partai koalisi. Itulah prinsip daripada Partai Demokrat, sehingga tentunya untuk melakukan itu dibutuhkan waktu, dibutuhkan proses, tidak serta-merta begitu ketemu langsung diputuskan. Ya, karena kita masih punya waktu, waktu sampai tanggal 23 untuk mendaftar. Jadi proses ini kita lakukan saja. Kalau ternyata ada sedikit suatu postpone misalkan, ya tentunya itu dapat dimaklumi. Baik. Ya kan? Karena kita masih dalam koridor yang betul-betul yang diisyaratkan oleh undang-undang. Saya pikir itu. Baik, meskipun masih sampai tanggal 23 waktu pendaftaran Pak Syarif, tapi optimis ya Pak ya, malam ini paling tidak sudah ada keputusan resmi gitu dari koalisi 4 partai. Oh iya, betul. Kami tinggal dalam tahap pemantapan dan persiapan. Gitu. Nah tahap pemantapan dan persiapan ini juga kan tidak bisa sesingkat-singkatnya. Kami memiliki target. Nah kalau target ini sedikit agak meleset sedikit, ya itu perlu dimaklumi bahwa proses ini perlu dilakukan.
Saya pikir itu. Untuk saat ini kita jadwalkan jam 11 malam, ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita lakukan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ini terakhir sebelum kita sudahi dialog kita dengan Pak Syarif yang mungkin ada kegiatan lain. Kalau dari hitungan dari Partai Demokrat sendiri, kemudian nanti pasangan ataupun dukungan yang akan dibentuk dari koalisi partai, khususnya dari Partai Demokrat sendiri, nanti hitung-hitungannya akan mampu mengalahkan dari koalisi yang sudah menjadi lawan Pak Ahok dengan Pak Jarot. Ya, tentunya tujuannya adalah kita bagaimana memberikan alternatif kepada rakyat DKI bahwa inilah pemimpin alternatif yang dibutuhkan oleh rakyat. Baik. Nah, kalau kita memberikan alternatif itu, harapannya tentu goalnya tentunya adalah bisa memenangkan pilkada ini. Nah, kalau hanya sekedar ikut berpartisipasi seperti yang disampaikan oleh beberapa pengamat, yaitu sama halnya dengan tidak memberikan suatu warna kualitas daripada proses demokrasi itu. Proses demokrasi ini kan akan lebih bermakna kalau betul-betul lebih berkualitas. Nah, untuk meningkatkan kualitas itu tentunya diiringi dengan program-program yang lebih berkualitas yang disodorkan oleh para calon-calon gubernur ataupun calon-calon wakil gubernur. Saya pikir dengan demikian proses demokrasi ini akan lebih berkualitas ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Syarif Hasan langsung dari Cikeas menyampaikan sedikit informasi mengenai rapat yang sedang berlangsung di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Syarif Hasan, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Kembali kita lanjutkan, saya kembali ke Pak Kristiadi. Pak Kris, kalau menurut Pak Syarif ini sudah dalam tahap pemantapan, ya berarti harusnya nggak lama lagi ya Pak ya? Paling tidak hari inilah. Ya mungkin begini, pemantapan itu bisa secara gradual. Mantap 1, mantap 2, mantap 3. Ya kan itu masih lama tuh. Jadi tapi oke lah. Saya pikir apa itu mereka akan memutuskan, tapi saya kira mungkin tidak akan secepat itu ya. Tapi saya juga dengar bahwa sebetulnya sudah ada perkembangan baru. Yang saya dengar Gerindra dan PKS sudah mau mengumumkan jam 7 ya. Kalau Pak Demokrat dan teman-teman. Berarti akan ada 3 poros. Ada 3 poros kalau begitu. Ada 3 poros kalau begitu. Nah, kalau 3 poros ini berarti akan lebih seru nanti pertarungan pilkada. Atau tidak? Atau bagaimana ini? Begini, seru untuk apa? Kalau pertarungan seru hanya untuk seru ya tidak ada gunanya juga ya. Tapi kalau seru sebetulnya seru bagaimana yang paling ideal menurut saya. Seru itu kalau pertarungan itu orientasinya pertarungan apa yang kemudian bisa dilakukan lebih baik ya kalau saya atau koalisi saya berhasil mengalahkan Pak Ahok. Apa itu? Nah, itu saya kira paling bagus tuh. Bukan karena kemudian sodok sini karena dia orang keturunan antah berantah dan sebagainya, tapi itu yang saya baik bermutu seperti itu atau gagasan alternatif atau kemudian ya yang seperti itulah. Pertandingan-pertandingan yang rasional yang membangun masyarakat yang bisa juga memberikan pendidikan kepada masyarakat. Itu paling baik. Oleh karena itu bismillahnya itu menurut saya tidak usah kemudian saya harus kalahkan, jangan dulu. Yang paling baik kita coba agak muter apa itu? Tujuannya mendidik rakyat. Saya kontribusi yang penting sekarang ini menang kalau kalah kita pikirkan belakangan. Tapi saya akan mendidik masyarakat. Nah, untuk mendidik masyarakat tentu kemudian ada hal yang diorientasikan yaitu isu-isu yang lebih sehat. Nah, kemudian andai kata kalah, tidak apa-apa, sudah puas. Tapi saya sudah berbuat baik, ya, tidak melukai rakyat, tidak melukai orang-orang lain. Ya, dan kemudian kalau ini dianggap sesuatu yang baik, pasti rakyat pun akan ingat. Oh, ini ada loh. Tokoh ini bener nih tokoh ini, gitu. Ngomongnya tidak hanya sekedar menyebar kebencian atau kemudian juga ungkapan-ungkapan yang sangat sarkastis dan sadis, tapi hal yang sebenarnya memberikan harapan kepada kita semua kan begitu. Bahkan kalau misalnya memang betul nanti akan ada muncul 3 poros begitu ya, berarti kan ada begitu banyak nama nih yang akan kemudian muncul. Kita akan bahas kemudian nanti di segmen selanjutnya apakah nama-nama tersebut memang betul menjadi lawan tanding sepadan buat Pak Ahok ya, apakah betul calon-calon tersebut seperti yang Pak Kris tadi bilang tidak menebar kebencian, tidak menebar sara, semua segala macam. Kita bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah sama kami di Prime Time Talk.